Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Tema diskusi hari ini tentang badan usaha dan legalitasnya, ya. Nah, ini penting untuk teman-teman yang dari Fakultas Ekonomi. Barangkali nanti setelah lulus ada yang ingin jadi pengusaha, ya, karena tidak mungkin satu kelas ini yang jumlahnya 34 atau 35 orang ini ditakdirkan jadi PNS semua. Kepada teman-teman mohon agar menjadi perhatian, ya, karena kita di dalam pembahasan ini akan mengulas mengenai ketentuan dan persyaratan pendirian badan usaha, baik itu PT, CV, firma, ya, kemudian juga ini nggak ada yang minta di ACC, nggak ada ini. Kalau ada pasti langsung saya ACC. Tadi sampai di mana? Ya tadi. Ya, ini penting ya, karena seseorang yang ingin mendirikan badan usaha, ya, ini tentu harus mengetahui regulasinya dan manfaat dari legalitas badan hukum, ya. Nah, saya akan jelaskan dulu ya, badan usaha itu apa sih gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, ya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, badan usaha itu adalah kesatuan yuridis dan juga kesatuan ekonomis dari alat-alat produksi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, ya, maupun juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya. Nah, teman-teman juga harus tahu ya bentuk-bentuk badan usaha. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua nih, badan usaha yang berbentuk badan hukum dan juga ada badan usaha yang tidak berbadan hukum, ya. Nah, jadi tidak semua badan usaha itu memiliki status badan hukum. Nah, contohnya seperti firma, ya, kemudian ada CV dan ada lagi usaha dagang. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat ya di toko material atau toko bangunan itu suka ada plang tulisan usaha dagang UD Makmur Jaya misalkan. Nah, itu usaha dagang. Nah, ini merupakan badan usaha yang tidak memiliki legalitas hukum atau yang tidak berstatus badan hukum. Karena dalam usaha dagang itu tidak dipisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan. Jadi kayak manajemen orang ini ya, tukang cukur gitu. Jadi dia juga pemiliknya, dia juga yang menjadi karyawannya, dia juga yang menjadi sebagai pengawasnya begitu ya. Nah, jadi ini merupakan usaha sumber modalnya dari satu orang ya. Kemudian juga kekayaannya itu tidak terpisahkan gitu. Nah, ada lagi yang namanya firma. Ya, sama firma juga itu tidak dipisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Jadi manajemen keluarga lah, ya. Jadi seperti kayak warung nasi Padang gitu, 4 bersaudara, masing-masing itu punya modal, punya andil ya, termasuk juga memiliki peranan penting di dalam pengelolaan itu. Ada yang jadi kasir, ada yang jadi sebagai juru masak, ya. Ada juga yang menjadi sebagai pelayan dan lain-lain. Nah, ini tidak dipisahkan. Kemudian juga ada CV. Nah, CV ini
kolaborasi antara yang menjadi sebagai pemodal ya dengan yang sebagai pengelola. Ya, jadi di sini CV maupun firma ya itu tidak wajib untuk mengajukan sampai pada tahap menjadi status badan hukum ya. Nah, kemudian kalau PT kemudian juga koperasi, yayasan ya. Nah, ini harus menjadi status prosesnya sampai pada tahap badan hukum. Nah, artinya sampai pada tahap status badan hukum itu harus diproses ke Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi kalau yang tadi itu sebelum PT ya seperti firma, CV ya, kemudian UD itu hanya sampai pada akta pendirian usaha ya, akta notaris. Nah, sebetulnya ini belum menjadi badan hukum kalau hanya sampai pada akta pendirian notaris ini. Jadi harus dilengkapi lagi, harus diajukan kembali ya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang PT, Koperasi dan Yayasan. Ya, kalau di dalam Undang-Undang PT itu kan disebutkan untuk pendirian sebuah perseroan itu harus ada TDUP, harus ada izin gangguan, izin lingkungan, ya. Kemudian lagi ada ada SIUP, ya, surat izin usaha perdagangan, ya. Kemudian ada SITU, ya, surat izin tempat usaha. Kemudian ada NPWP, ya, ada struktur organisasi, ada nama perusahaan. Nah ini semuanya sekarang pelayanannya satu pintu ya di PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Dan ini dilakukan secara online ya, ada yang namanya OSS, One Single System. Jadi semuanya itu harus memiliki namanya NIB, nomor induk bersama. Ya. Nah, jadi itu untuk memutus mata rantai administrasi, birokrasi, dan termasuk juga pungli, ya, supaya tidak terjadi ada pungutan liar. Nah, ini merupakan jalan panjang untuk menjadi sebuah badan usaha yang berbadan hukum. Nah, jadi ini menarik ya kalau teman-teman memang ada rencana mendirikan sebuah badan usaha, ya. Apakah yayasan itu untuk kegiatan yang sifatnya sosial seperti keagamaan, pendidikan, kemanusiaan, ya, gitu. Kemudian ada lagi yang tujuannya itu untuk pembangunan nasional seperti kayak BUMN, ya, BUMD, gitu, ya. Jadi kalau yang komersial itu ya tadi kayak PT. Kemudian ada koperasi ya untuk kesejahteraan anggota orang per orang ataupun juga antar badan usaha koperasi. Jadi ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Kalau yang primer itu beranggotakan orang per orang, tapi kalau yang beranggotakan badan usaha koperasi itu adalah koperasi sekunder, ya. Nah, itu diatur di dalam Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 25, kemudian juga di dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2000 tahun 2012 ya. Untuk yang undang-undang mengenai yayasan, ya. Baik ya, untuk lebih lengkapnya pembahasan mengenai badan usaha ini kami persilakan kepada pemakalah untuk menampilkan slide-nya. Usaha dan legalitasnya yang akan dipresentasikan oleh Khairunisa Syafitri, saya sendiri Siti Nur Azizah, dan Ahmad Febrian Hasibuan.
Adapun yang akan kami presentasikan mengenai bentuk-bentuk badan usaha yaitu pertama perseroan terbatas, dua koperasi, yang ketiga yayasan, dan yang keempat badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri mengenai perseroan terbatas. Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Dalam pasal 1, angka 1, Undang-Undang Perseroan Terbatas, pasal ini menyebutkan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Badan hukum perseroan terbatas jika memenuhi unsur seperti PT adalah badan hukum, PT adalah persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dan modalnya terdiri dari saham-saham atau sero-sero. Nama perseroan terbatas. Pasal 2 PP nomor 26 tahun 1998, perseroan terbatas atau disingkat PT hanya dapat dipergunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995. Perkataan PT tersebut diletakkan di depan nama persero, contohnya yaitu persero maju mundur, maka penyebutannya yaitu PT maju mundur. Dan khusus perseroan terbuka, di belakang nama perseroan harus ditambahkan TBK, misalnya PT maju mundur TBK. Pemakaian nama perusahaan tersebut harus diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Perdata Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan. Di dalam PP nomor 26 tahun 1998 telah menentukan suatu permohonan nama perseroan ditolak atau tidak diterima apabila nama tersebut telah dipakai secara sah oleh perusahaan perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain dan bertentangan dengan ketertiban hukum dan atau kesusilaan. Lalu pendirian perseroan terbatas. Perseroan terbatas sebagai salah satu pelaku ekonomi harus memenuhi legalitas institusional dan legalitas operasional. Legalitas institusional terpenuhi apabila semua persyaratan dan prosedur pendirian usaha sudah dipenuhi dan diikuti perolehan atau pengesahan atau izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, yang berhubungan dengan pendaftaran dan perizinan lain merupakan rangkaian legalitas operasional. Pada saat perseroan didirikan, setiap pendiri wajib mengambil bagian saham. Namun, ketentuan ini menurut pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak berlaku dalam hal peleburan. PT harus didirikan oleh minimal 2 orang karena PT selalu diawali dari adanya perjanjian. Langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran atau permohonan kepada Menhukam dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak ditandatanganinya akta pendirian. Lalu Menhukam akan memeriksa tentang nama dan tempat kedudukan persero, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya persero, besarnya jumlah modal ditempatkan, dan modal di setor. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi
klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham, nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberitahuan anggota direksi dan dewan komisaris, dan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Apabila permohonan dikabulkan, Menhumkam akan memberikan pengesahan berdirinya PT, dan PT memiliki status sebagai badan hukum. Lalu selanjutnya yaitu pengumuman dalam tambahan berita negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Menhumkam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak diterbitkannya pengesahan perseroan terbatas. Setelah pengumuman tersebut, maka legalitas institusional PT telah terpenuhi dan resmi berdiri sebagai badan hukum. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Febrian. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menjelaskan tentang koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha atau organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Tujuan pembentukan koperasi adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Berikut ini adalah beberapa tujuan koperasi tersebut. Pertama, untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Lalu yang kedua, untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Lalu yang keempat, koperasi berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Next. Jadi next nih, Siti Nurhaliza. Ya. Fungsi koperasi selanjutnya ialah membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud. Koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan juga masyarakat, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, di mana koperasi menjadi fondasinya. Lalu yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Next. Lalu ada beberapa jenis-jenis koperasi. Yang pertama itu koperasi konsumsi, kedua koperasi produksi, tiga koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Lalu prinsip dasar koperasi ialah dalam kegiatan operasional, seluruh koperasi di Indonesia menggunakan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, keanggotaan koperasi sifatnya terbuka dan sukarela. Kedua, proses pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Tiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU harus mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan kinerja dari masing-masing anggota. Empat, pemberian balas jasa kepada anggota disesuaikan dengan modal anggota tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh Khoiratun Nisa. Baik, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Rada putus-putus, nih. Udah jelas belum? Udah. Baik. Selanjutnya adalah yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Pengaturan mengenai yayasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum,
sehingga ada aturan yang mengatur bagaimana kewenangan yayasan sebagai suatu badan hukum yang diwakilkan oleh organ dan apa tindakan yang dapat dilakukan oleh yayasan sebagai suatu badan hukum. Berbeda dengan tujuan pendirian dari perseroan terbatas, tujuan filosofis pendirian yayasan tidak bersifat komersil atau tidak mencari keuntungan. Oleh karenanya, tujuan pendirian dari yayasan diidentikan dengan kegiatan bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan, dan masih banyak lagi. Next. Kewenangan masing-masing organ yayasan. Organ yayasan sebagai badan hukum terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Maka berbagai ketentuan diatur di dalamnya mengenai kewenangan organ yayasan yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Kewenangan maupun hak dan kewajiban organ yayasan ini juga harus dimuat dalam anggaran dasar yayasan. Yang pertama yaitu pembina. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atau anggaran dasar yang terdiri dari Next, Siti. Yang pertama yaitu keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, dan penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. Selanjutnya yaitu pengurus. Pengurus adalah organ yayasan yang melakukan kepengurusan yayasan. Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Selanjutnya, Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari yang pertama, seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Pengurus tidak berwenang mengikat yayasan sebagai penjamin hutang, mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina, dan membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain. Selanjutnya yaitu pengawas. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat pada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 orang pengawas yang wewenang, tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam anggaran dasar. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus. Next. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selanjutnya, kewenangan yayasan membentuk badan usaha. Dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam hal-hal tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan. Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, disebutkan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
Kewenangan organ yayasan menjadi pemegang saham atau karyawan badan usaha yang dibentuk yayasan. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha yang dibentuk oleh yayasan yang bersangkutan. Terkait hal tersebut, marak terjadi bahwa organ yayasan tidak menjabat sebagai direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas dari badan usaha milik yayasan yang bersangkutan, melainkan menjadi pemegang saham maupun karyawan pada badan usaha tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Ahmad Febrian. Baiklah, selanjutnya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan melalui pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Terus selanjutnya mengejar keuntungan. Penyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Selanjutnya menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Febrian. Terima kasih Nur. Lalu yang selanjutnya, fungsi dan peranan BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Lalu yang kedua, merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Lalu yang ketiga, sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat yang banyak untuk masyarakat banyak. Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak. Selanjutnya, sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Selanjutnya, pembuka lapangan kerja, lalu penghasil devisa negara, lalu pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi, dan yang terakhir pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap di berbagai lapangan usaha. Next. Lalu yang selanjutnya ada bentuk-bentuk BUMN. BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk-bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu Badan Usaha Perseroan atau Persero dan Badan Usaha Umum atau Perum. Penjelasan kedua bentuk BUMN adalah sebagai berikut.
Badan Usaha Perseroan. Badan Usaha Perseroan atau Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan usaha perseroan ialah yang pertama, menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Lalu yang kedua, mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Next. Maksud dan tujuan badan usaha Perum ialah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Manfaat badan usaha milik negara BUMN ialah fungsi dan peranannya memiliki bermacam. Maksudnya BUMN dalam fungsi dan peranannya ialah sebagai berikut. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Dan selanjutnya membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja. Mencegah monopoli pihak swasta di pasar dalam penggunaan barang dan jasa. Selanjutnya meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambahan devisa baik migas maupun non-migas. Lalu selanjutnya mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Sesi pertama untuk 3 orang, dipersilahkan. Saya Aziza izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi kan saya baru masuk ya, baru di ACC, jadi nggak tahu tadi ngejelasin apa di awalnya. Yang saya tanyain itu apa aja usaha atau upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja BUMN. Ya, baik. Terima kasih Aziza pertanyaannya. Yang upaya BUMN untuk meningkatkan kinerjanya yaitu meningkatkan upaya revitalitas bisnis yang meningkatkan nilai pemegang saham, meningkatkan efektivitas manajemen BUMN baik di tingkat komisaris, direksi maupun karyawan, meningkatkan kualitas operasi, pelayanan, dan pendapatan BUMN, menyempurnakan sistem pengadaan barang dan jasa yang di lingkungan BUMN sehingga terciptanya tingkat keefisienan yang semakin tinggi, lalu melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi termasuk pemetaan secara bertahap masing-masing BUMN di berbagai sektor, dan melanjutkan privatisasi BUMN. Kebijakan privatisasi akan lebih ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan daya saingnya di pasar global tanpa mengabaikan pemenuhan anggaran untuk APBN. Dengan demikian, maka program privatisasi akan lebih mengutamakan peningkatan pendapatan negara. Bagaimana, Azizah? Baik, Siti Nur Aziza, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Azizah. Sebentar, sebelum jawab pertanyaan yang selanjutnya, saya akan menambahkan jawaban dari pemakalah ya, terkait dengan pertanyaan Azizah tadi, coba diulang lagi ya. Pertanyaannya, Pak. Ya, pertanyaannya apa? Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja BUMN dan perusahaan negara. Ya, baik ya. Harus dipahami dulu ya bahwa BUMN itu merupakan badan usaha milik negara yang sumber modalnya itu sebagian besar ataupun keseluruhannya itu berasal dari negara yang terpisah daripada anggaran APBN ya. Jadi
sumber modalnya ini meskipun itu dari negara ya, tetapi terpisah daripada anggaran APBN. Sekalipun itu mengalami kerugian ya, ataupun mengalami penurunan kinerja, nah ini tentu tidak secara otomatis ya pengelola yang menjadi sebagai direksi, komisaris itu menanggung resiko hukum ya, karena kerugian itu bisa saja dipengaruhi oleh faktor ekonomi global seperti krisis moneter ataupun pandemi COVID ya. Nah, kecuali kalau kerugian itu memang ada unsur kelalaian atau ada unsur tindak pidana korupsi, seperti kasus yang viral belakangan ini adalah kasusnya Jiwasraya, kemudian Bumi Putra, Asabri ya, kerugian sampai 1,9 triliun negara itu, karena memang terbukti ya ada unsur kesengajaan ya, adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang di internal ya BUMN tersebut. Nah, ini tentu tindakan ini melanggar ketentuan undang-undang anti korupsi ya, termasuk juga kelalaian karena dia tidak memitigasi resiko yang mungkin bakal terjadi. Sebetulnya kan yang namanya risk management itu kan memastikan ketidakpastian ya. Jadi ketidakpastian itu bisa diukur probability-nya ya. Nah, ini yang tugasnya direksi dan komisaris bagaimana untuk memitigasi resiko agar tidak terjadi kerugian itu. Nah, inilah perlu adanya profesionalitas ya dari pengelola ini. Jangan sampai BUMN ini hanya menempatkan orang-orang yang telah berjasa di dalam pemilihan presiden. Nah, kalau tidak dijunjung tinggi ya supremasi profesionalitas, ya akhirnya jadi salah kelola. Orang yang nggak ngerti soal ekonomi, soal bisnis, ditaruhlah di BUMN. Nah, ini yang akhirnya jadi merugi. Bisa jadi faktornya itu karena adanya sistem good governance-nya gitu ya. Dan di samping itu juga dari segi sumber daya manusianya yang perlu ditingkatkan ya, perlu dikaji ulang gitu. Jadi menempatkan seseorang itu harus sesuai dengan kapasitasnya. Nah, inilah maka bagaimana BUMN itu ya sebagai badan usaha yang ditujukan untuk sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi hajat hidup orang banyak, seperti sumber air, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kayak PDAM. Nah, ini kan PDAM itu kan satu-satunya yang dimonopoli oleh pemerintah ya. Bagaimana PDAM ini bisa berfungsi dengan baik ya, agar masyarakat yang membutuhkan air bersih itu bisa merasakan manfaatnya. Nah, ini yang justru malah BUMN yang punya satu-satunya izin usaha untuk ini malah seperti walayahya walayamutu. Jadi kurang biaya, kurang mutu gitu. PDAM mana ada yang berfungsi dengan baik gitu. Padahal ini monopoli ya. Termasuk kayak Pegadaian. Pegadaian itu kan ditujukan untuk masyarakat yang memang terdesak secara ekonomi, tapi kenapa ada yang terjerumus ke rentenir, ke pinjol, ke pelepas uang ya, yang bank keliling. Nah, ini padahal ada Pegadaian. Pegadaian itu kan badan usaha milik negara yang ditujukan untuk mereka yang membutuhkan pembiayaan kebutuhan makan, seperti kayak menyalurkan uang 50.000, pinjaman 50.000, itu kan identik dengan orang kecil gitu. Tapi kok masyarakat
ke Pegadaian, malah ke para pelepas uang itu gitu. Nah, ini bagaimana supaya BUMN itu secara operasional, secara secara promosi pelayanan ini harus lebih gencar ya, supaya masyarakat tadi itu, masyarakat yang membutuhkan jasa layanan pembiayaan 50.000 ya, supaya ibu-ibu yang mereka butuh biaya untuk sekolah itu bisa menjadi solusi alternatif Pegadaian di masyarakat. Jangan sampai lari ke pinjol yang akhirnya bunganya tinggi dan akhirnya jadi jadi masalah, kalah dengan bank konvensional. Dengan melakukan konsolidasi 3 bank ini, sehingga dari aspek permodalan ini bank syariah itu sejajar dengan bank konvensional gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya konsolidasi 3 bank, tingkat pertumbuhan bank syariah itu meningkat gitu. Jangan cuma 5,6% terus dari dulu sampai sekarang. Ya, perbankan syariah itu ya dengan aset yang cukup besar ya bersaing dengan konvensional, ini bisa menjadi menjadi daya saing gitu dengan bank konvensional ya. Nah, saya lihat itu sudah ada ya upaya-upaya yang dilakukan oleh BUMN ya. Tapi di satu sisi itu juga masih banyak menempatkan orang yang tidak pada tempatnya ya, tidak sesuai kapasitasnya karena mungkin itu titipan atau itu menjadi semacam kayak balas budi gitu ya. Ya, masa tokoh ormas Islam yang nggak ngerti bisnis ditaruh jadi komisaris utama di PT Kereta Api gitu. Apa hubungannya kereta api itu gitu. Nah, jadi ini yang saya lihat tuh masih ada ya. Masih ada semacam kayak BUMN ini nggak menghiraukan ya terkait dengan penempatan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya itu ya. Dan kemudian juga strategi yang dilakukan oleh BUMN ya itu melakukan kerjasama ataupun melakukan kegiatan usaha campuran ya. Campuran itu maksudnya sumber modalnya dari BUMN dan juga dari warga negara asing ya. Ya seperti PT SMI ya, sarana multi infrastruktur, misalkan untuk pembangunan jalan tol, pembangunan untuk jembatan, untuk pembangunan fasilitas publik ya. Nah itu, walaupun itu juga didominasi investor asingnya dari Cina gitu ya, yang kita nggak ngerti lah ya, tingkat tinggi lah itu ya kebijakan politik yang seperti itu gitu. Nah ini kan tujuannya juga untuk meningkatkan pembangunan ya. Sekarang makanya jalan tol di mana-mana, di setiap pelosok aja sekarang udah ada jalan tol gitu ya. Nah ini adalah dari BUMN yang sumber modalnya itu kombinasi dari warga negara asing atau dengan perusahaan asing gitu. PMA ya, perusahaan modal asing. Kalau PMDN ya, perusahaan multi perusahaan milik dalam negeri sumber modalnya dari dalam negeri. Nah, ini salah satu contoh ya untuk kerjasama ini ya, outputnya itu adalah dengan pembangunan infrastruktur yang terus sampai sekarang itu berjalan gitu ya, di daerah maupun di Jakarta. Di daerah kita lihat ya banyak jalan tol dan kemudian juga termasuk sarana publik ya di Papua dan lain-lain ya. Ini merupakan sumber modalnya campuran artinya warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Ya, yang tentu tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan
di Indonesia. Nah, kemudian ada lagi perubahan status badan hukum ya. Dulu BUMN itu orientasinya lebih banyak kepada public obligation ya. Public obligation itu artinya kewajiban moral untuk mengedepankan kepentingan umum ya, kepentingan sosial daripada orientasi untuk mengejar keuntungan ya. Contohnya status badan hukum BUMN dulu ya itu banyak yang masih berbadan hukum perjan. Perjan itu perusahaan jawatan ya. Perusahaan jawatan atau perum, perusahaan umum ya, atau perusahaan negara ya. Kita dulu lihat kereta api itu badan hukumnya perjan, perum, Pegadaian dulu perjan, perum, sekarang sudah PT Persero Pegadaian, terus PT Kereta Api, kemudian juga PT PLN, PT Telkom. Nah dulu itu perjan, perum gitu ya. Ya walaupun masih tetap merugi sudah berubah status PT ya. Karena kalau berbentuk badan hukum perjan sama perum itu sulit berkembang. Sulit berkembang itu artinya keseluruhan modalnya itu berasal dari 100% itu dari negara. Sementara negara juga sumber modalnya terbatas. Tentu tidak memiliki daya saing dengan investor asing dengan perusahaan swasta ya. Jadi kalau misalkan sumber modal perjan perum itu hanya mengandalkan dari pemerintah yang terbatas, ini maka akan kalah saing dengan perusahaan swasta yang sumber modalnya itu terdiri atas saham ya. PT itu kan perseroan yang sumber modalnya itu terdiri atas saham. Artinya sahamnya itu terbuka, siapa saja yang punya uang, yang punya modal itu bisa menjadi sebagai pemegang saham perusahaan. Nah, jadi kalau PT itu karena terbuka, jadi boleh terdiri atas saham siapa aja yang punya modal. Tapi dibatasi ya, contoh kayak Freeport ya. Inalum sekarang sahamnya 51%, nah 49% itu perusahaan dari Amerika. Ya. Nah itu, jadi sekarang oleh Kementerian BUMN ya, Erick Thohir itu kepemilikan saham mayoritasnya itu sudah dikuasai oleh Indonesia, PT Freeport itu. Yang sebelumnya itu terbalik gitu ya. Jadi yang besar itu adalah Amerika, sementara PT Inalum itu sahamnya lebih sedikit ya. Sekarang dibalik. Nah, ini salah satu strategi bagaimana, karena mayoritas saham itu menentukan kebijakan dari perusahaan itu. Jadi kalau ada rapat umum pemegang saham, maka yang pengendali itu adalah yang memegang mayoritas saham. Nah, PT Inalum itu BUMN. Ya. BUMN. Nah, ini jenis bentuk badan usaha campuran. Ya, antara perusahaan asing dengan perusahaan dalam negeri. Gitu, Adjiza. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ini sumber datanya empirik ya. Tadi saya sudah jelaskan contoh konkretnya yang terjadi ya. Realita di lapangan, contoh perusahaan yang yang dilakukan merger, kemudian dikonsolidasi, ditingkatkan status badan hukumnya ya. Dari perjan, perum, dan PT. Emang terkesan kalau BUMN itu berbadan hukum PT jadi kayak komersialisasi gitu. Tapi kalau memang mau untung harus komersialisasi. Kalau sosial terus gimana mau untung? Gitu. Tapi yang sayangnya kalau udah untung dikorupsi. Nah itu aja yang sayang. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Baik, Ya. Pak. Terima kasih. Kalau ada yang mau sharing boleh ya. Kalau ada yang mau protes ya nggak apa-apa. Diskusi namanya ya. Kalau saya salah namanya manusia nggak sempurna ya. Kalau saya salah
ya boleh aja diinterupsi atau diluruskan itu, ya. Ada nggak? Kita sampai jam berapa ya? 8.40, Pak. 8.40. Iya, soalnya saya ini diminta nguji skripsi, jadi tolong diingatkan kalau ada kelewat waktu ya. Silakan. Siapa lagi nih yang belum dijawab nih? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Marisa. Kan tadi sebelumnya udah dijelaskan bahwa kekayaan persero dan kekayaan negara merupakan hal yang terpisah. Jadi dengan adanya pemisahan kekayaan itu, berarti kerugian yang dialami oleh BUMN tidak bisa disamakan dengan kerugian negara. Karena kerugian BUMN itu akan menjadi kerugian dari BUMN itu sendiri. Begitu, Marisa. Unsur kelalaian atau ada unsur tindak pidana, ada unsur kesengajaan untuk merugikan negara dan menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, ya tentu ini akan diproses secara hukum. Ya. Tapi kalau kerugian itu akibat secara apa ya, akibat dari fenomena apa ya, gejolak ya dari ya gejolak ekonomi global lah gitu ya. Kayak COVID kan bukan cuma negara kita aja, negara lain juga sama ya, mengalami penurunan gitu atau mengalami kesulitan ya dalam pertumbuhan ekonominya. Gitu, bukan cuma negara kita aja gitu. Gitu. Kemudian juga krisis moneter juga sama ya, tahun 97, mungkin Anda masih kecil dulu ya, 97 ya. Nah, itu terberat juga itu krisis moneter ya, 97. Sampai Soeharto diturunkan itu karena memang ya faktor ekonomi yang sulit ya waktu itu. Nggak bisa mengendalikan gitu. Gitu ya. Oke, masih ada lagi yang mau dijawab ini, Pak Makalah? Mau nanya di bagian ini sih, di prinsip dasar koperasi, itu kan ada pembagian sisa hasil usaha mengedepankan rasa keadilan sesuai kinerja masing-masing anggota. Kemudian ada juga pemberian balas jasa sesuai dengan modal anggota tersebut. Bagaimana misalkan di suatu saat anggota tersebut mungkin modalnya lebih gede, cuman kontribusinya atau kinerjanya kurang gitu. Jadi pembagian hasilnya seperti apa? Terima kasih. Ayo ini yang belum menjawab siapa ini? Nanti nggak dapat nilai loh. Nanti ada catatan itu yang rekaman video ini kan saya bisa ulang lagi ya. Kalau mau dapat nilai A ya harus aktif ya. Ayo cepetan ya, waktunya saya mau nguji nih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Ramawati. Apakah boleh badan usaha melakukan kerjasama dengan badan usaha lain? Apakah ada syarat dalam kerjasama, misalkan CV dengan CV atau boleh dengan beda badan usaha? Lalu bagaimana pembagian keuntungan dari kedua badan usaha tersebut? Baik, saya akan menjawab ya. Boleh jawabannya untuk menjalin kerjasama, karena untuk memperbesar perusahaan, untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi persaingan,
Lalu untuk menjamin pasokan produksi juga, lalu didistribusikan produknya, dan lain-lain. Segitu aja jawabannya, mungkin Anissa bisa dimengerti. Jadi gini ya, terkait dengan kerjasama, ya tadi juga sudah disampaikan ya, contoh badan usaha koperasi kerjasama dengan badan usaha koperasi yang lain. Nah, ini dibolehkan ya di dalam Undang-Undang Nomor 25 ya, bisa Anda cek ya itu nanti. Kemudian juga ada undang-undang mengenai penanaman modal ya. Ini ada kerjasama antara perusahaan asing ya dengan perusahaan dalam negeri ya, PMA dan PMDN ya. Nah, ini bisa dilakukan kerjasama campuran ya, kerjasama sebagai badan usaha campuran ya. Kemudian juga antara perusahaan swasta ya berbentuk badan hukum CV atau PT ataupun bentuk badan hukumnya yang lain ya, misalnya PT dengan PT ya, itu tentu dibolehkan karena kita kemarin juga sudah jelaskan itu kan pada mata kuliah pada pembahasan subjek objek hukum, kemudian juga pada minggu yang lalu kalau nggak salah kita bahas tentang apa kemarin, hukum perikatan ya kalau nggak salah itu. Nah itu kan sebetulnya sudah kita bahas ya, badan usaha itu kan merupakan subjek hukum yang memiliki struktur organisasi dan sumber dan dananya itu terpisah dari kekayaan pribadi gitu. Maka dia bisa bertindak atau melakukan perbuatan atas nama hukum, melakukan kerjasama atau melakukan kegiatan bisnis atau investasi ataupun jual beli dan lain-lain. Jadi dimungkinkan ditambah lagi ya, setiap perjanjian yang dilakukan ya oleh masing-masing lembaga ataupun perusahaan ini kan perjanjian ini mengikat ya, yang kemudian menjadi timbulnya hukum perikatan. Kalau timbulnya hukum perikatan, maka di sini ada konsekuensi hukum ya, bila terjadi wan prestasi ya atau tidak melakukan atau melakukan tapi tidak sepenuhnya, maka ini ada implikasi hukum karena yang namanya perikatan itu adalah hubungan hukum ya. Nah, jadi saya kira ini memungkinkan ya untuk melakukan kerjasama ini. Lalu bagaimana untuk pembagian margin keuntungan? Ya, di dalam pembagian margin itu berdasarkan proporsional kepemilikan saham ataupun kepemilikan dari modal yang diinvestasikan oleh masing-masing pihak atau masing-masing perusahaan ya. Kalau misalkan dia sahamnya lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, ya tentu dia dari segi laba bagi hasilnya ini juga harus lebih besar ya. Jadi tergantung dari modalnya ya, sahamnya gitu. Ya contohlah kayak ini ya, seperti rumah makan 4 bersaudara gitu, masing-masing ada kontribusi modal ya. Misalkan yang satu 10% ya, terus juga untuk yang kedua itu 15%, kemudian 30%, kemudian 50%. Nah, masa ya dibagi rata? Masa 50-50 gitu? Bagaimana logikanya?
Ya nggak bisa lah 50%, 50%. Tergantung modalnya dari masing-masing itu. Ini saham yang paling banyak yaitu dia bagian keuntungannya, ya. Bagian keuntungannya yang harus lebih banyak. Gitu. Termasuk juga tanggung jawabnya ya. Misalkan dia sebagai apa ya? Kalau dalam bisnis warung nasi Padang itu kan masing-masing sudah ada bagian tugasnya ya. Ada yang tukang juru masaknya, ada yang yang melayani untuk servisnya, ada untuk kasirnya gitu kan, ada yang tukang cuci piringnya. Nah ini yang dilihat tanggung jawabnya paling besar di antara pembagian job ini ada tukang juru masak ini. Kalau tukang cuci piring kan paling juga pecah ya. Tapi kalau juru masak, kalau misalkan gagal gitu, nasinya tutung gitu. Apa ya tutung itu ya? Nasinya tutung gitu loh. Tahu nggak tutung? Siapa yang orang Sunda ini? Tahu, Pak. Gosong, Pak. Ah iya, gosong ya. Jadi dia kematangan gitu loh. Jadinya ya nggak enak lah. Orang makan kalau gosong nasinya ya nggak enak. Ya. Jadi pembagian itu harus berdasarkan daripada besar kecilnya kepemilikan dari modal dan juga dari tanggung jawabnya. Ya. Oke, baik. Saya kira kita cukup dulu pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Pak. Ya.